Ya, waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang Pak, nih sebelumnya Ya. izin kami dari CGP Angkatan 5 yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas kami di modul 3.1 terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan kedudukan moral. Baik, terima kasih Bu Ambar, sukses ya sebelumnya untuk Bu Ambar dan temannya terkait dengan pelatihan di CGP. Oke, yang pertama terkait dengan etika dan moral ya. Dilema etika. Jadi begini, dilema etika itu kan hal-hal yang terkait masalah satu kebenaran, kemudian masalah yang namanya hati, nurani, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi ketika saya misalnya melihat ini apakah permasalahan terkait dengan dilema etika itu pokoknya mohon maaf nih, biar bagaimanapun saya juga punya hati nurani ya. Kalau ternyata hati nurani saya mengatakan bahwa ini yang lebih baik, nah maka saya akan ambillah itu sebagai sebuah langkah untuk berikutnya. Kalau hati saya mengatakan bahwa oh ini tidak benar, ini tidak sesuai, ya maka saya akan tinggalkan itu. Jadi mungkin kalau masalah dilema etika itu kan akan sedikit berbeda dengan masalah hukum ya, justifikasi. Jadi lebih pada perasaan hati nurani kecil saya sebagai manusia, ya itulah dasarnya, dari situ aja sih pelan-pelan. Oke. Ya. Kemudian nih Pak, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, untuk itu pada dasarnya sebenarnya ada 4 kuadran ya. 4 kuadran itu maksudnya begini, benar, bermanfaat, benar tidak bermanfaat, tidak bermanfaat tapi benar, tidak bermanfaat tidak benar gitu ya. Nah, di antara 4 kuadran itu tentu yang kita pilih dasarnya adalah yang kuadran pertama. Apa itu? Sejauh itu adalah benar keputusan yang saya ambil dan bermanfaat, maka itulah yang akan menjadi prioritas untuk ambil keputusan. Meskipun kadang-kadang keputusan itu mungkin tidak benar, tapi bermanfaat, itu masih mending lah, ada pertimbangannya. Yang jelas kita menghindari yang namanya keputusan tidak benar, terus apa yang diputuskan tidak bermanfaat, nah itu kita menghindari dari itu. Tapi idealnya itu ada di kuadran pertama, sejauh itu keputusannya benar dan bermanfaat, itu kita ambil. Terus langkah yang bagaimana nih Pak, yang dilakukan selama ini? Ya, memang itu idealnya adalah yang seperti tadi, yang benar bermanfaat itu yang akan kita ambil. Nah, prosedur atau langkah-langkah dari itu setidaknya tetap kita juga harus yang namanya memvalidasi data ya. Artinya apa keputusan apa yang akan saya ambil tetap itu kan harus didukung dengan data-data benar atau tidak. Yang pertama. Terus yang kedua, bahwa saya di sini kan juga tidak sendiri. Sekolah ini kan ada tim. Ya, jadi tetap kami pun juga harus melibatkan orang-orang yang memang terkait dengan keputusan apa yang akan kita ambil tadi. Nah, yang berikutnya juga sebelum mengambil keputusan tentunya itu ada yang namanya semacam kayak opsi trilema ya. Opsi trilema itu begini, kalau keputusan ini saya ambil menurut saya adalah yang terbaik, tapi saya pikir pasti ada keputusan lain yang barangkali mungkin itu jauh lebih baik. Jadi tetap saja solusi-solusi atau opsi trilema itu tetap kita cari. Kali aja dari situ mungkin ada yang terbaik. Dan yang terakhir tentunya setelah kita ambil keputusan juga tidak serta-merta urusan selesai, tetap harus kita melakukan yang namanya refleksi ya. Jangan-jangan keputusan saya ini nanti berlakunya hanya dalam jangka pendek atau hanya untuk kelompok kecil tertentu. Nah, itu kan kita tidak ingin seperti itu. Kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau yang dianggap paling efektif mungkin tidak ada ya, tetap harus melibatkan dari berbagai macam pihak yang terkait. Tapi kalau menurut saya pribadi, hal yang paling efektif itu memang yang dijadikan dasar itu adalah hukum ya, yang tertulis, undang-undang kah, tata tertib lah, aturan lah, apa kan gitu ya. Itu yang paling efektif. Kenapa? Karena kalau pure mengedepankan dilema etika itu kan lebih pada subjektivitas kita dalam mengambil. Lebih-lebih kalau kita hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan, humanis itu memang agak sulit. Menurut saya
meskipun dilema etika, tetap yang namanya ketentuan tertulis itulah yang paling efektif untuk dijadikan sebagai dasar sebuah keputusan. Selama ini yang merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan dari dilema etika? Selama ini saya alami itu yang berhubungan dengan humanistik seseorang ya, perasaan manusia itu yang kadang-kadang misalnya gini, kalau teman-teman sendiri, teman ini sebenarnya salah dan dari segi ketentuan hukum tertulis sekalipun ini salah, tapi kan ini saya harus ambil keputusan meskipun saya tahu keputusan ini kadang-kadang mungkin bagi dia orang yang bersangkutan mungkin dianggap menyakitkan ya. Nah itu, tapi ini harus diputuskan gitu kan ya, meskipun mungkin dengan gaya dan cara yang barangkali mungkin karakter orang beda-beda. Nah itu tetap ada hal-hal yang membuat saya jadi dilema. Di satu sisi saya ingin menegakkan yang namanya keadilan, tapi di sisi lain saya juga punya perasaan kemanusiaan gitu. Itu yang mungkin agak susah. Iya. Ini ketika memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa? Ya, itu bagusnya itu memang punya apa ya, timeline dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi kan di sekolah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dalam tanda kutip harus diputuskan sesaat, gitu ya. Dan mungkin mohon maaf sebagai pimpinan dengan kewenangannya saya harus mengambil keputusan yang mungkin tidak terlalu panjang prosedur. Contohnya aja misalnya pemilihan mata pelajaran itu kan dari timelinenya sebenarnya panjang itu Pak, ada 3 bulan. Tapi di kala-kala kayak tertentu tadi ternyata GF1, GF2, 3 itu ternyata tidak ideal. Maka mau tidak mau di saat itu juga diputuskan keputusan mata pelajaran pilihannya adalah ini gitu ya. Nah mungkin di satu sisi saya kurang bijak ya, tapi di sisi lain ini terkait dengan waktu yang memang harus segera diputuskan, dan itu mungkin lebih pure adalah kewenangan saya sebagai seorang pimpinan gitu kan. Itu di sisi lain negatif barangkali, tapi itu harus diambil. Kecuali kalau misalnya itu memang masih perlu waktu dan itu masih bisa didiskusikan dengan pihak-pihak yang memang terlibat dalam keputusan itu alangkah lebih baiknya memang harus seperti itu. Ya. Kira-kira ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya, yang membantu saya dalam mengambil keputusan adalah dalam tanda kutip satu, orang-orang terdekat di sekitar saya yang dalam tanda kutip paham betul terhadap permasalahan yang memang sedang dihadapi gitu ya. Jadi kalaupun orang dekat ternyata tidak memahami substansi dari persoalan itu ya sebenarnya tidak begitu banyaklah membantu. Itu yang pertama adalah orang-orang terdekat tapi paham dan terkait dengan materi substansi permasalahan pertama. Yang kedua adalah data yang diberikan itu sejauh itu benar, itu jelas akan mempermudahkan saya mengambil keputusan yang insya Allah kalaupun salah ya mungkin ada salahnya tapi kan nggak banget-banget Pak. Ya. Jadi data yang disodorkan jangan salah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya tentunya semakin panjang waktu untuk memutuskan itu semakin penenangan diri saya juga semakin mempengaruhi terhadap keputusan. Tapi kalau tergesa-gesa ya sudah nyaris spontanitas pada saat itu aja. Jadi ada 3 hal, orang terdekat yang paham, yang ketiga adalah data valid, yang ketiga adalah waktu pengambilan keputusan. Ya. Dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika saat ini? Ya, pertama sebelum kita mengambil sebuah keputusan, pertama kita harus memahami betul terhadap nilai-nilai yang terkait dengan dilema etika. Apakah misalnya nilai kejujuran, nilai perasaan orang lain, nilai dan sebagainya, kita harus paham dulu itu. Apa nilai-nilai SARA dan sebagainya pertama. Terus yang kedua, sebelum mengambil keputusan kita pun juga harus didukung dengan data yang benar gitu ya. Artinya kita juga jangan terlalu begitu mudah percaya kepada orang yang menyodorkan data. Kemudian yang berikutnya adalah libatkan orang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya sekolah ini adalah tim. Memang betul itu di bawah kendali saya. Tapi yang biar bagaimanapun yang keputusan itu adalah keputusan bersama, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya tentu kita juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip mengambil keputusan ya.
prinsip pengambil keputusan, apakah yang namanya kita akan mengacu kepada prinsip aturan, justifikasi, atau prinsip produk akhir gitu ya, atau yang disebut dengan nanti adalah prinsip rasa peduli dan sebagainya. Yang jelas idealnya memang 3 prinsip itu harus kita junjung, tapi kalaupun tidak, minimal lah ada satu prinsip yang harus kita jadikan sebagai landasan untuk kita mengambil keputusan ya. Dan yang terakhir tentunya adalah keputusan yang adil, yang benar. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Pak Hasto atas waktunya. Ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan dalam wawancara hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak makin sukses. Amin. Terima kasih atas doanya dan sukses juga ya buat kalian.